Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Lama tak jumpa, dan buat kalian yang mungkin tanya kenapa jarang bikin video di channel ini, itu karena saya bikin konten pembahasan gaming di channel Beat and Play. Jadi untuk mendapatkan isi yang lebih luas, saya bikin lagi channel pembahasan gaming. Buat kalian yang tertarik juga bisa nonton pembahasan game yang bisa jadi killing time kalian di waktu senggang. Linknya ada di deskripsi video ini. Nah, pada video ini kita akan bahas evolusi dan sejarah controller konsol PlayStation dari awal PS1 sampai PS5 yang saat ini mempunyai controller versi Pro, yaitu DualSense Edge. Dan baiklah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk dalam pembahasan evolusi dan sejarah controller PlayStation. Kesuksesan konsol PlayStation tidak lepas dari keberhasilan controller yang menjadi asisten dalam bermain game. Pada saat pertama kali rilis, PS1 menggunakan controller yang diberi nama PlayStation Controller. Controller tanpa analog stick dan tanpa ada fitur getar, masih menggunakan kabel tentunya, yang biasa banyak orang menyebutnya dengan nama 9-pin konektor. 3 tahun setelahnya, PlayStation Controller berevolusi menjadi dual analog controller dengan kode SCPH 1110. Controller ini berbentuk seperti arcade stick dengan tambahan dual analog LR, belum mempunyai fitur getar dan masih menggunakan kabel 9-pin konektor. Dual analog controller kurang populer dan tidak ergonomis. Di tahun yang sama, PlayStation merilis lagi controller dengan nama DualShock, nama yang masih digunakan oleh PlayStation di masa depan. Konsep controller yang kembali seperti awal dengan tambahan analog dan fitur getar, tapi masih menggunakan kabel 9-pin konektor. Tombol L3 dan R3 juga sudah ada pada controller ini. Kesuksesan DualShock PS1 berlanjut pada konsol PS2. Kali ini dinamakan DualShock 2. Karena dirasa sudah sempurna, PlayStation tidak menambah atau banyak merubah konsep DualShock 2. Hanya menambah sensitivitas pada analog RR, bahkan masih mendukung backward compatibility. Dan biasanya banyak anak main PS1 itu kadang milih menggunakan DualShock 2 karena analognya itu lebih sensitif. Dan karena tema PS1 itu menggunakan warna putih keabu-abuan, DualShock 1 itu mempunyai warna putih keabu-abuan. Sedangkan PS2 menggunakan tema hitam, jadi ya warna DualShock-nya itu menggunakan warna hitam. DualShock 2 berhasil sampai era PS2 berakhir. PS3 adalah konsol pertama yang mempunyai controller nirkabel pertama di seri PlayStation. Mempunyai kapasitas baterai 570 mAh, bisa digunakan lebih dari 30 jam. Bisa tahan lama karena fitur getar dihilangkan, serta secara fisik lebih ringan. Tetapi mempunyai upgrade fitur motion control atau biasa kita sebut gyro. Controller ini diberi nama 6 axis, menggunakan kabel USB mini B untuk pengisian daya baterai. 1 tahun setelahnya, PlayStation mengembalikan kejayaan DualShock dengan menghadirkan DualShock 3 yang menjadi versi upgrade penyempurna dari 6 axis dengan menambahkan fitur getar. DualShock 3 mempunyai kapasitas baterai yang lebih banyak, yaitu 670 mAh, dan secara fisik lebih berat karena ada motor vibration. DualShock 3 juga termasuk controller pertama pada seri PlayStation yang memperkenalkan versi limited edition. Nah, di sini ada fun fact, sebelum 6 axis dan DualShock 3 hadir, PlayStation pernah membuat desain controller bumerang untuk PS3 pada pagelaran E3 2005. Tapi karena tidak banyak yang mendukung, Sony tidak merilis controller ini secara resmi. Pada PS4, Sony masih yakin akan ketenaran DualShock dan tetap memilih menggunakan nama DualShock sebagai dasar. DualShock 4 hadir dengan banyak upgrade, yaitu touchpad, LED bar, tombol share, port jack audio 3,5 mm, speaker yang biasa digunakan untuk efek in-game seperti suara radio di GTA atau dialog NPC, atau efek lain. Menggunakan koneksi wireless Bluetooth yang juga memungkinkan koneksi plug and play pada Windows PC. Bahkan pada Steam, DualShock 4 juga sudah menjadi standar konfigurasi sebuah controller. DualShock 4 sebenarnya mempunyai dua versi, yaitu versi awal CUH ZC C1 yang rilis bersamaan dengan PS4 Fat
dan DualShock 4 versi 2 CUH-ZC-T2 yang rilis bersamaan dengan PS4 Slim dan PS4 Pro. Perbedaan versi ini tidak banyak, hanya perbaikan kapasitas baterai dan juga LED depan yang memantulkan cahaya jika kita bermain di TV. Pada tahun 2020, DualShock 4 mendapatkan aksesoris resmi bernama Back Button Attachment dengan fitur tambahan 2 tombol belakang pedal dilengkapi layar kecil OLED untuk atur fungsi tombol. DualShock 4 juga menjadi controller yang mempunyai versi limited edition paling banyak saat ini. PS5 membawa evolusi besar pada sebuah controller. Kali ini Sony meninggalkan nama DualShock dan menggantinya dengan nama DualSense dengan fitur andalan yaitu adaptive trigger di mana L2 dan R2 bisa memberi resistensi, kemudian haptic feedback, getaran yang lebih detail, mic bawaan plus mute button dikemas dengan bentuk yang lebih besar. Tidak lama kemudian Sony merilis lagi DualSense Edge yang merupakan controller pro dari PS5 dan menjadi satu-satunya controller pro konsol PS5. Mempunyai fitur custom yang lengkap seperti modul analog yang bisa dilepas, pengaturan adaptive trigger, custom profile, dan adanya back button. Itulah controller dari Sony untuk konsol PlayStation. Sebenarnya ada juga versi controller third party tapi resmi dari Sony PlayStation seperti Razer Raizu, Nikon Revolution, Victrix Pro BFG, dan masih banyak lagi. Mungkin akan kita bahas jika video ini banyak yang nonton. Dan sejauh ini untuk PlayStation VR hanya ada 2 mengikuti generasi dari PlayStation VR itu sendiri, yaitu PlayStation Move controller untuk VR generasi pertama dan PlayStation VR Sense controller untuk generasi yang kedua. Tapi karena secara pribadi saya belum pernah bermain di game PlayStation VR, jadi tidak bisa memberikan insight lebih banyak. Mungkin kalian yang udah pernah nyobain bisa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Baiklah, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.